Halo, nama saya Malik Pasya. Halo, nama saya Yunisa Laila Kami Putri. Halo, saya Raisya Nur Oktaviansyah. Halo, nama saya Andini Amelia. Oke, yang bakal pertama kita bahas adalah secondary mortgage market. Apa sih secondary mortgage market ini? Nah, secondary mortgage market adalah pasar keuangan yang memungkinkan lembaga keuangan untuk membeli dan menjual hipotek yang telah diberikan kepada nasabah. Nah, tujuan dari pasar ini adalah untuk memastikan tersedianya likuiditas dan memungkinkan pemberi kredit untuk menyalurkan lebih banyak pinjaman tanpa perlu menahan semua hipotek dalam neraca mereka hingga lunas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang history and background of secondary mortgage market. Jadi pada awal abad ke-20 industri perbankan di Amerika Serikat masih dalam tahap awal perkembangannya. Pada saat itu bank di Amerika ini hanya dapat memberikan pinjaman hipotek kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar yang baik. Namun hal ini membuat bank memiliki risiko yang besar karena harus menanggung seluruh risiko kegagalan pembayaran hipotek. Pada tahun 1930-an, pemerintah Amerika Serikat memperkenalkan program-program untuk meningkatkan akses ke pemilikan rumah seperti Federal Housing Administration dan Federal National Mortgage Association. Nah, program-program ini tuh memungkinkan bank di Amerika untuk memberikan pinjaman hipotek dengan risiko yang lebih rendah karena pemerintah akan menanggung sebagian risiko kegagalan pembayarannya. Pada tahun 1960-an, pasar hipotek sekunder ini tuh mulai berkembang. Bank dan lembaga keuangan lainnya mulai membeli dan menjual hipotek yang telah diberikan kepada nasabah. Hal ini tuh memungkinkan untuk bank untuk mengurangi risiko dan meningkatkan likuiditasnya. Pada tahun 1970-an, pasar hipotek sekunder ini mulai berkembang pesat. Pemerintah Amerika Serikat memperkenalkan program-program seperti Government National Mortgage Association dan Federal Home Loan Mortgage Corporation. Nah, program-program ini memungkinkan lembaga keuangan untuk membeli dan menjual hipotek yang telah diberikan kepada nasabah dengan risiko yang lebih rendah. Mortgage sales adalah proses di mana lembaga keuangan yang menyalurkan pinjaman hipotek menjual pinjaman tersebut ke investor di pasar sekunder. Ini adalah bagian penting dari sistem keuangan modern, karena kemungkinan lembaga keuangan mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi. Saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari mortgage sales. Yang pertama adalah mengurangi risiko kredit. Ketika lembaga keuangan menjual hipotek, mereka tidak lagi menanggung risiko gagal bayar atau default dari peminjam. Risiko ini berpindah ke investor yang membeli hipotek atau sekuritas terkait. Yang kedua adalah mengurangi risiko suku bunga. Banyak lembaga keuangan mendapatkan dana dari simpanan jangka pendek, tetapi hipotek biasanya memiliki suku bunga tetap dan jangka panjang 15-30 tahun. Jika suku bunga pasar naik, lembaga yang masih menyimpan hipotek tersebut akan mengalami kerugian. Dengan menjual hipotek, lembaga dapat menghindari risiko ini. Yang ketiga adalah meningkatkan likuiditas, yaitu adalah penjualan hipotek memungkinkan lembaga keuangan memperoleh dana segar dengan cepat, sehingga mereka dapat menyalurkan lebih banyak pinjaman tanpa harus menahan hipotek dalam neraca mereka. Dan yang terakhir adalah pendapatan tambahan dari biaya layanan. Meski hipotek dijual, lembaga yang menyalurkan pinjaman seringkali tetap berperan sebagai servicer, yaitu pihak yang mengelola pinjaman, mengumpulkan cicilan dari peminjam, dan menyalurkannya ke investor. Mereka memperoleh biaya layanan bulanan sebesar 0,25 sampai 0,5% dari saldo pinjaman. 5 pembeli utama pinjaman hipotek primer adalah bank domestik, bank asing, perusahaan asuransi, dan dana pensiun, reksadana pinjaman bank tertutup, dan perusahaan non-keuangan. Penjual utama pinjaman hipotek adalah bank pusat uang, bank regional atau komunal kecil, bank asing, dan bank investasi. Selanjutnya yaitu mortgage-backed securities. Bayangkan, jika Anda memiliki banyak rumah yang disewakan, alih-alih mengelola semuanya sendiri, Anda bisa mengumpulkan semua uang sewa ini menjadikan satu paket, lalu menjualnya ke investor lain. Nah, paket uang sewa dari rumah-rumah ini disebut mortgage-backed securities. Nah, MBS ini ada 3 jenis utama. Nah, yang pertama itu ada pass-through securities, collateralized mortgage obligation, dan mortgage-backed bond. Nah, sekuritas melibatkan penggabungan mortgage serupa, menghapusnya dari neraca dan menjualnya ke investor pasar sekunder. Nah, MBS memisahkan risiko kredit dari proses pemberian pinjaman dengan sekuritas. Bank tidak menanggung risiko default pinjaman jangka panjang ini. Ini menggeser bank dari model-model originate and hold ke model originate to distribute. Namun, kurangnya insentif yang ketat dalam proses pemberian pinjaman menyebabkan krisis keuangan global tahun 2008 sampai 2009.
Nah, ada apa sih di krisis keuangan global tahun 2008-2009? Kenapa bisa terjadi? Di tahun tersebut, banyak MBS yang dijual memiliki kualitas yang buruk. Maksudnya itu, banyak peminjam yang tidak mampu membayar cicilan rumahnya. Hal ini menyebabkan nilai sekuritas anjlok dan memicu krisis keuangan global. Jadi, kualitas pinjaman dalam sekuritas sangat penting. Jika kualitasnya buruk, maka risikonya juga tinggi. Ada 3 jenis utama MBS, yaitu pass-through securities, collateralized mortgage obligation, dan mortgage-backed bond. Nah, yang pertama itu ada pass-through securities. Pass-through securities adalah jenis MBS yang memberikan investor hak untuk menerima pembayaran bunga dan pokok dari kelompok peminjam. Ada beberapa lembaga pemerintah Amerika Serikat yang mengatur dan mengelola pass-through securities. Di antaranya itu ada Ginnie Mae, kemudian Fannie Mae, dan Freddie Mac. Government National Mortgage Association atau GNMA atau yang dikenal juga sebagai Ginnie Mae adalah perusahaan pemerintah federal yang menjamin pembayaran tepat waktu atas produk bunga MBS yang diterbitkan oleh pemberi pinjaman yang disetujui. Ginnie Mae menghubungkan pasar perumahan Amerika Serikat dengan pasar modal, menyediakan pembiayaan berbiaya rendah untuk program perumahan federal melalui Federal Housing Administration atau FHI, Veterans Affairs atau VA, Departemen Pertanian, dan HUD's Public and Indian Housing. Di Indonesia ada PT Sarana Multigria Finansial atau SMF yang merupakan perusahaan yang mendukung pembiayaan perumahan di Indonesia. SMF memberikan jaminan dan menyediakan pembiayaan berbiaya rendah untuk program perumahan melalui berbagai skema pembiayaan. Nah, selanjutnya itu ada Collateralized Mortgage Obligation atau CMO. Jika pass-through sekuritas itu setiap investor mendapatkan bagian yang sama dari seluruh arus kas, maka CMO arus kasnya dibagi menjadi beberapa bagian yang berbeda. Setiap bagian memiliki karakteristik sendiri seperti jangka waktu, tingkat bunga, dan urutan pembayaran. Tujuan utama CMO adalah untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada investor. Dengan CMO, investor dapat memilih bagian yang sesuai dengan preferensi, resiko, dan jangka waktu investasi mereka. Yang terakhir ada mortgage-backed bond. Jika pass-through dan CMO memisahkan antara kumpulan hipotek dari neraca lembaga keuangan, maka mortgage-backed bond ini hubungan antara pembayaran bunga obligasi dan pembayaran bunga hipotek tidak selalu langsung kepada MBB. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang international trend in securitization. Tren internasional dalam sekuritas berkaitan dengan praktik, perkembangan, dan tren global dalam sekuritasi, yaitu proses pengumpulan aset keuangan seperti pinjaman, hipotek, dan utang lainnya dan mengubahnya menjadi instrumen keuangan pasar modal. Sekuritasi adalah teknik keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas, mengurangi risiko, dan memfasilitasi pembiayaan oleh lembaga keuangan dan bisnis. Sekuritasi adalah proses pengumpulan aset keuangan seperti hipotek, kartu kredit, dan piutang, dan mengemasnya menjadi surat berharga dan menjualnya kepada investor. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk investasi yang lebih liquid dan dapat diperdagangkan. Oke, di sini contoh kasus yang kita ambil ialah sekuritasi real estate komersial di China, Commercial Mortgage Backed Securities atau CMBS. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat dan urbanisasi, sektor real estate di China telah menjadi salah satu pilar utama perekonomian negara. Untuk membantu pengembangan real estate dan investor mendapatkan likuiditas tambahan, China mulai mengadopsi dan mempromosikan sekuritas melalui instrumen seperti Commercial Mortgage Backed Securities atau CMBS. CMBS adalah sekuritas yang didukung oleh hipotek komersial, biasanya berupa properti komersial seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau hotel. Pemerintah China melalui peraturan dan kebijakan yang lebih terbuka mendorong penerbitan CMBS untuk menyediakan dana tambahan dan meningkatkan likuiditas di pasar real estate. Nah, dampak dari kasus tersebut ialah meningkatkan likuiditas sekuritasi melalui CMBS memungkinkan perusahaan properti mendapatkan akses cepat ke dana dengan menjual aset real estate yang mereka miliki dalam bentuk sekuritas. Ini meningkatkan likuiditas bagi pengembang real estate yang membutuhkan modal tambahan untuk proyek lain atau untuk membayar utang. Kemudian, diversifikasi risiko dengan menjual sekuritas yang didukung aset real estate.
Perusahaan dapat mendiversifikasi risiko keuangan mereka ke pasar. Investor yang membeli CMBS berbagi risiko terkait performa aset dasar properti tersebut. Namun, ada risiko yang melekat pada sekuritas di sektor real estate Cina. Pasar properti yang over leverage atau harga properti yang jauh dapat menyebabkan default pada hipotek yang mendukung CMBS, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pasar sekuritas tersebut. Contoh nyata adalah tantangan yang dihadapi oleh pengembang besar seperti Evergrande, di mana penurunan pasar properti dan likuiditas yang ketat mempengaruhi stabilitas sekuritasi yang sudah diterbitkan. Contoh nyatanya, di sini ada Evergrande dan risiko sekuritasi. Evergrande adalah salah satu pengembang properti terbesar di Cina, menghadapi krisis keuangan yang serius pada tahun 2021. Untuk mendanai proyeknya, perusahaan ini sering memanfaatkan sekuritasi melalui CMBS. Ketika pasar properti mengalami penurunan dan Evergrande mulai gagal memenuhi kewajiban finansialnya, sekuritas yang didukung oleh aset-aset perusahaan tersebut mulai kehilangan nilainya, menyebabkan investor global menghadapi kerugian yang besar. Krisis ini menyoroti risiko signifikan dalam tren sekuritas di Cina, terutama ketika sekuritas digunakan untuk mendukung perusahaan atau aset yang rentan terhadap penurunan pasar. Kasus sekuritasi di Cina menunjukkan bagaimana negara tersebut menggunakan sekuritasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan likuiditas di sektor-sektor penting. Namun juga menyoroti risiko signifikan yang bisa muncul jika pasar atau aset yang mendasarinya tidak dikelola dengan hati-hati.